mempedulikan kaum menderita. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek SVD dimanapun berada, salam dalam kasih Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema tegur. Renungan akan dibawakan oleh Bapak Anton Bele dari Kupang. Selamat mengikuti. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika dia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula, aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Para sahabat terkasih, salam jumpa lagi. Kali ini kita bicara tentang tegur. Tegur dalam bahasa Indonesia ada dua arti. Tegur yang pertama yaitu sapa, menegur. Biasa kita katakan, teman mau kemana? Itu tegur, tegur sapa. Tegur yang kedua yaitu tegur karena ada kesalahan. Itu berarti tegur untuk memperbaiki. Sebagai contoh, kita orang tua tegur anak atau sesama kawan tegur supaya jangan buat seperti itu. Inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada kita bahwa kalau ada kawan berbuat dosa, tegurlah dia. Tegur. Ini yang dimaksudkan bahwa kita harus saling menegur kalau ada kesalahan. Dan yang kita mau renungkan ialah tegur. Tegur itu dalam hidup sehari-hari sebenarnya hal yang biasa. Dan yang paling luar biasa ialah Tuhan selalu tegur kita. Tegur kita itu maksudnya Tuhan tegur menyapa kita. Itu sebagai sapaan kasih. Tuhan menyapa kita setiap saat dengan kehidupan. Pagi hari kita bangun, kita menyapa Tuhan. Tuhan menyapa kita, saling menyapa dalam rupa doa. Kita berdoa. Kita mengucap syukur, itu menegur Tuhan. Menegur dalam arti sapaan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyapa kita dalam segala macam bentuk rahmat yang kita nikmati. Dan Tuhan menegur kita kalau kita menyimpang dari kehendaknya untuk kita itu selalu berbuat baik, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Ini kehendak baik dari Tuhan. Dan kalau kita langgar, kita tidak peduli, maka itulah dosa. Sehingga kita dengan kita, kalau kawan kita lalai atau kurang memperhatikan kehendak Tuhan, Tuhan Yesus katakan tegur, beri teguran. Itu teguran dalam arti karya kasih, saling menegur. Itu tujuannya baik sekali, demi kebaikan teman itu. Sebaliknya, kita pun kalau salah, kita jangan menolak teguran. Kalau kawan tegur kita, kalau sesama tegur kita karena kita salah, kita harus terima. Itu demi kebaikan kita. Dan yang paling utama, hidup kita ini setiap saat ada teguran dari Tuhan dalam dua bentuk. Teguran dalam menyapa kita, atau teguran dalam bentuk mengawaskan kita. Sakit penyakit itu adalah teguran. Teguran kasih dari Tuhan untuk kita menyadari bahwa kita harus sadar kita tidak luput dari salah. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan, sadar bahwa teguran itu baik dari sesama maupun dari Tuhan sendiri itu demi kebaikan kita. Jadi para sahabat terkasih, kita semua dicintai oleh Tuhan dan Tuhan menegur kita setiap saat dalam dua macam arti teguran itu. Teguran yang menyapa kita atau teguran yang membuat kita untuk sadar supaya kalau salah, perbaiki kesalahan. Kalau hampir salah, kita menghindari perbuatan kita yang menuju kesalahan itu. Tuhan, terima kasih atas teguran kepada kami setiap saat. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek SVD yang selalu dikasihi Bunda Maria Ratu Rosari, kita tetap meneladani Monsinyur Gabriel Manek SVD yang hidup penuh kesederhanaan, rendah hati, dan suka menolong orang kecil, sakit dan terpinggirkan. Tuhan memberkati kita. Semua
Selamat